Orang-orang Madinah yang pertama kali masuk Islam. Setiap tahun pada musim haji dan hari festival Pasar Ukas, Rasulullah SAW selalu pergi keluar dari kota Mekah, bertemu dengan kabilah-kabilah yang baru datang dengan maksud mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Rasulullah SAW pun melakukan hal yang sama pada tahun ke-11 masa kenabian. Beliau berjumpa dengan sekelompok penduduk Madinah. Mereka berasal dari kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj memiliki hubungan kekeluargaan dengan kabilah Hashim karena ibu Abdul Muthalib yang bernama Salma adalah salah satu keturunan dari Bani Najjar yang merupakan bagian dari kabilah Khazraj. Rasulullah SAW bertanya kepada kelompok tersebut, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Kami dari kabilah Khazraj." Rasulullah SAW melanjutkan, "Silahkan duduk, bisakah kita sedikit berbicara?" "Baiklah," jawab mereka. Rasulullah SAW membacakan sebagian ayat Al-Quran kepada mereka, sekaligus mengajak mereka kepada agama Islam. Mereka berkata, akan datang seorang nabi dari keturunan Ghalib bin Fihir. Mereka mendengar kabar tersebut dari sesepuh mereka. Orang-orang Yahudi yang berada di Madinah juga mengatakan, seorang nabi akan datang, waktunya telah dekat. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, mereka saling bertatapan satu sama lain seraya berkata, "Inilah nabi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi." Karena mereka bermusuhan sejak lama dengan orang-orang Yahudi, mereka pun langsung beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Rafi bin Malik, Auf bin Haris, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Haris bin Abdullah bin Riyab. Mereka itulah 6 orang sahabat Ansor yang pertama kali masuk Islam. Setelah musim haji, mereka kembali ke Madinah dan berusaha untuk menyebarkan agama Islam di sana. Dengan demikian, agama Islam terus menyebar di antara kabilah Khazraj serta ke kabilah Aus. Bai'atul Aqabah pertama. Pada musim haji tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW, As'ad bin Zurarah beserta teman-temannya yang lain yaitu Rafi, Auf, Qutbah, dan Uqbah, dan dari kabilah Khazraj, Mu'ad bin Haris, Za'wan bin Abdi, Qais, Ubadah bin Samit, Abu Abdullah Yazid bin Sa'labah, Abbas bin Ubadah bin Fadlah, serta dari kabilah Aus, Abul Hasyam bin Tayyihan dan Uwaim bin Sa'id radhiyallahu anhum, pergi ke kota Mekah dan membaiat Rasulullah di Aqabah. Setelah itu mereka berjanji untuk tidak lagi menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun, berzina, mencuri, memfitnah, dan membunuh anak-anak. Pada masa jahiliyah, bangsa Arab hanya membanggakan anak laki-lakinya saja, sedangkan mereka malu jika memiliki anak perempuan. Oleh sebab itu, kebanyakan dari mereka membunuh anak-anak perempuan mereka dengan cara menguburnya hidup-hidup. Orang-orang Arab pada masa itu mengubur anak laki-laki mereka, dan terkadang mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup dengan alasan untuk mengatur dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi, termasuk sulitnya mencari mata pencaharian. Dan sebagian dari mereka beralasan karena kemiskinan yang melanda. Oleh karena itu,
Di dalam Bai'atul Aqobah, salah satu syarat yang diajukan untuk orang-orang Madinah adalah tidak membunuh anak-anaknya, dan juga perkara ini menjadi pertolongan besar untuk kemanusiaan di tanah Arab pada masa itu. Perjanjian ini dilakukan oleh 12 orang yang namanya disebutkan di atas, yang terdiri dari 2 orang berasal dari kabilah Aus dan sisanya dari kabilah Khazraj. Ketua mereka adalah As'ad bin Zurarah. Setelah semuanya berbaiat, mereka kembali ke Madinah dan langsung menyibukkan diri dengan menyebarkan agama Islam.